Bisakah sebuah lagu menjadi doa? Bisakah dentuman bas menggantikan denting lonceng gereja? Dan bisakah suara manusia yang bernyanyi menjadi lebih sakral daripada suara manusia yang berlutut? Kita sering menganggap doa sebagai bisikan sunyi, untaian kata lirih yang mengarah ke langit. Tapi, bagaimana jika doa itu tidak diucapkan dalam diam? Bagaimana jika doa itu dinyanyikan? Bukan dengan irama pelan, tapi dengan hentakan ritme. Bukan di rumah ibadah, tapi di jalanan, di bar, di konser terbuka. Di Jamaika, sebuah pulau kecil di Laut Karibia, doa tidak selalu dipanjatkan dengan tangan terlipat. Terkadang, doa itu datang dalam bentuk dentuman reggae. Sebuah musik yang lahir dari luka, tumbuh dari sejarah penjajahan, perbudakan, dan kemiskinan. Tapi justru dari luka itulah lahir sebuah keyakinan baru. Bagi sebagian orang, reggae hanyalah musik santai yang cocok untuk bersandar dan melamun. Tapi bagi penganut Rastafari, reggae adalah liturgi, reggae adalah khotbah, dan reggae adalah senjata spiritual. Ini bukan sekadar hiburan, ini adalah jalan pulang menuju Tuhan. Rastafari bukan sekadar agama, ia adalah pelarian sekaligus perlawanan. Lahir pada tahun 1930-an dari amarah dan harapan para keturunan budak Afrika yang hidup dalam kemiskinan di Jamaika. Setelah berabad-abad diperbudak oleh bangsa Eropa, mereka mulai bertanya, jika Tuhan itu adil, mengapa kami terlahir dalam penderitaan? Dari pertanyaan itu, lahirlah sebuah keyakinan radikal bahwa Tuhan tidak berkulit putih. Bagi Rastafarian, Tuhan atau Jah menjelma dalam sosok seorang kaisar Ethiopia bernama Haile Selassie I. Ia bukan sekadar raja, ia dianggap sebagai Mesias hitam, reinkarnasi Raja Salomo. Jika umat Kristen menunggu Yesus turun dari langit, maka Rastafarian melihatnya datang lalu duduk di atas takhta. Bagi mereka, Ethiopia adalah Zion tanah suci. Sebaliknya, dunia barat penuh kapitalisme, rasisme, dan penindasan yang disebut dengan Babylon. Babylon bukan tempat, Babylon adalah sistem. Maka menjadi Rastafari berarti menolak nilai-nilai barat, menolak cukuran rapi, karena rambut gimbal adalah mahkota perlawanan. Dan ya, mereka menghisap ganja, tapi tak seperti yang dibayangkan dunia. Bagi Rastafari, ganja bukan narkoba, ganja adalah sakramen. Jika agama lain memakai dupa dan angkur, maka Rastafari memakai asap daun untuk membuka kesadaran. Dengan mata tertutup dan irama perlahan, mereka menyebut nama Jah sambil menghirupnya dalam-dalam, seolah ingin mengundang Tuhan masuk ke dalam dada. Tapi doa mereka tidak berhenti pada asap, karena ada satu cara lain yang lebih kuat dari kata-kata, yaitu musik. Jika doa Rastafari tidak disampaikan lewat mimbar, maka mimbar itu harus diciptakan. Dan mimbar itu adalah reggae. Musik ini tidak lahir dari studio mewah. Ia lahir dari jalanan, dari kaleng bekas yang dipukul menjadi drum, dari gitar usang yang dipetik di terik matahari. Namun justru, dari kesederhanaan itulah ia menjadi suara kejujuran. Lirik reggae tidak pernah malu berbicara tentang Tuhan, tentang luka, dan tentang pembebasan. Ia mengajarkan bahwa spiritualitas tidak selalu tenang. Terkadang, spiritualitas bisa bergoyang. Para peneliti bahkan menyebut reggae sebagai pedagogi kritis, yaitu alat pendidikan yang tidak menggurui, tapi mengguncang kesadaran. Dengarkan baik-baik. Get up, stand up,
Stand up for your right. Itu bukan sekadar lirik, itu adalah seruan perang rohani. Dalam ragu-ragu reggae, Babylon disebut berulang kali, bukan sebagai nama negeri asing, tetapi sebagai metafora penindasan. Setiap hentakan bass adalah batu yang dilemparkan ke arah kekuasaan. Bernyanyi adalah perlawanan, menari adalah penyembuhan, mendengarkan adalah meditasi. Maka jangan heran jika konser reggae terkadang terasa seperti kebaktian tanpa pendeta. Dalam setiap gerakan, selalu ada suara paling lantang. Dalam Rastafari, suara itu bernama Bob Marley. Ia bukan hanya penyampai pesan spiritual, ia juga juru bicara bagi mereka yang tidak memiliki mikrofon. Rambut gimbalnya bukan hanya simbol religius, itu deklarasi perang terhadap standar kecantikan kolonial. Gitarnya bukan hanya alat musik, itu senjata retoris. Banyak orang mengenal Bob Marley lewat lagu cinta, seperti One Love. Tapi Marley bukan musisi romantis, ia adalah komentator sosial. Dengarkan Redemption Song, itu bukan lagu hiburan, tapi seruan pembebasan. Dengarkan Get Up Stand Up, itu bukan motivasi murahan, tapi manifesto hak asasi. Dan di balik lagu yang terdengar sederhana, seperti I Shot the Sheriff, tersimpan kritik tajam terhadap kekuasaan. Marley tidak sedang merayakan kekerasan. Ia sedang berbicara tentang orang kecil yang merasa terpojok oleh sistem hukum yang tidak adil. Ketika keadilan tidak berpihak, perlawanan menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Bob Marley kini telah wafat, tapi ideologinya tidak ikut terkubur. Sampai hari ini, wajahnya tetap dicetak di mural-mural protes. Posternya hadir di ruang-ruang aktivis. Ia bukan hanya legenda, ia simbol bahwa suara bisa lebih tajam dari peluru. Banyak orang berpikir perlawanan hanya bisa dilakukan lewat demo, petisi, atau parlemen. Tapi reggae membuktikan perlawanan juga bisa dilakukan lewat speaker dan panggung sederhana. Lagu seperti I Shot the Sheriff tetap relevan hingga saat ini. Karena kekuasaan sewenang-wenang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti seragam. Di Afrika Selatan, reggae jadi suara anti-apartheid. Di Amerika Latin, reggae menyelusup ke gerakan buruh dan mahasiswa. Di Timur Tengah, reggae dipakai untuk menyanyikan perang dan perdamaian sekaligus. Musik ini tidak menawarkan pelarian. Musik ini menawarkan kesadaran. Reggae tidak berkata lupakan masalahmu. Reggae berkata hadapi masalahmu, tapi jangan sendirian. Dan mungkin kita tidak semua Rastafarian. Kita tidak semua punya The Rich Lock. Kita tidak semua meniup asap ke langit. Tapi setiap kali kita memutar reggae, ada sebagian kecil dalam diri kita yang ikut melawan. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah musik bisa menjadi doa? Pertanyaannya adalah apakah musik juga bisa menjadi aksi? Dan reggae menjawab, bisa. Selama masih ada ketidakadilan, musik tidak pernah netral. One love, one heart, one resistance.